Baik, selamat pagi. Saya kasih kata selamat pagi, nanti jawabannya agak berbeda dengan yang biasanya. Ya. Jadi saya katakan selamat pagi, ya Bapak Ibu bilang, wow, wonderful, wonderful, wow, wonderful. Artinya wonderful apa Bapak Ibu? Luar biasa, ya. Indah sekali hari ini. Ya, kapan lagi bisa ketemu seperti ini, betul? Ya. Nah, ini tunjukkan dengan ekspresi. Ya, kepada yang di sebelah kanan kirinya. Ya. Boleh berdiri. Wow, wonderful. Ya. Bilang sambil wonderful ini bilang ke kanan kirinya. Ya. Tunjukkan bahwa ini betul-betul wonderful. Oke, apa kabar hari ini? Terima kasih teman-teman. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya sangat senang kepada pasangan suami istri yang wonderful-nya itu. Jadi sudah semalam tidur masih agak kurang gitu. Ya, hari ini masih ingin menikmati wonderful. Ya. Ya, saya mau tanya hari ini siapa yang usianya paling tua? Berdiri yang paling tua. Berdiri, paling tua berdiri. Usia berapa? 85. Kita beri satu. Wow, wonderful ya. Bang ada? Ya 80? Belum ada. Ya, baik ya. Jadi artinya pada kesempatan ini yang sangat wonderful ini ada yang langka, ya, yang langka di sini dua orang. Apa artinya kalau ada langka? Harus diberi keberanian karena langka, ya, langka ini orang mencapai usia 80 itu langka, ya. Jadi harus dipelihara, dirawat supaya umurnya bertambah panjang, betul nggih? Ya. Kepengen nggak Bapak Ibu yang belum mencapai 80 sampai 80? Atau apa yang ingin segera? Segera kemana? Ya, saya sangat senang sekali hari ini melihat Bapak Ibu ya cerah-cerah, semangat, ya senyum. Itu penting sekali kalau kita mengasuh anak. Coba kalau kita mengasuh anak merengut. Oh, anakku wis mogel no. Ya. Anaknya juga akan merengut, menjauh dari kita. Coba kalau Bapak Ibu senyum, ya. Mau menasihati anak, senyum dulu. Kira-kira anaknya gimana? Senyum-senyum dewe. Ya, kata pembuka kalau kita jadi orang yang mengasuh tentu banyak pengalaman. Ya, tapi pengalaman saya senyum itu pintu masuk. Ya, ada anak pulangnya di atas jam 9 malam, ya toh? Mungkin tidak tahu pergi ke temannya atau kira-kira wajahnya ibu-ibu merengut apa senyum? Merengut. Anaknya wis wedi dhisik ya.
Bapak-bapak merengut apa senyum? Turu, Pak. Oh, turu. Wis gak urus, ya. Itulah bedanya laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau ibu-ibu biasanya perhatian tuh. Ya. Dan kadang-kadang begitu pulang, langsung diapakan? Kowe iki nandi ae, ya, langsung marah-marah. Ya tuh, nggak ditanya apa sebabnya, langsung marah-marah. Betul? Nah, betul? Betul. Ah, ya itu kenyataan. Tidak apa-apa. Ya, makanya kita hari ini Bapak Ibu akan lihat parenting itu dalam situasi yang berbeda dengan zaman Bapak Ibu yang usia 80, 70, 60. Ada nggak waktu itu Bapak Ibu sudah pegang handphone? Tidak ada. Ya, sekarang kita melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita semua pegang handphone, sama seperti dalam gambar ini. Yaitu bapaknya pegang handphone, ibunya pegang handphone, anaknya pegang handphone, anjingnya juga semua pegang handphone, ya. Dan kelihatannya seperti ini di gambar ini, kelihatannya keluarga ini menurut Bapak Ibu, ya, mau dengar suaranya ibu-ibu dulu, ya. Keluarga yang seperti ini kira-kira harmonis apa tidak, ibu-ibu? Tidak. Kenapa? Individu main HP semua. Wah, individu main HP semuanya, ya. Kita berikan tepuk tangan, ya. Wah, luar biasa, ya. Kita dengar suara bapak-bapak. Ini harmonis apa tidak, bapak-bapak? Tidak. Oh, tidak. Kenapa, bapak-bapak? Betul tidak. Kenapa, Pak? Coba. Karena semua sibuk pada pribadi masing-masing. Dengan masing-masing. Ini dunia, Pak. Oke, ya. Kita berikan tepuk tangan. Wah, luar biasa, ya. Lebih ekspresif bapaknya, ya. Nggak apa-apa, ya. Itu harus dikeluarkan unek-uneknya itu, nggak boleh dipendam. Ya, kalau dipendam malah berbahaya, ya. Ya. Jadi betul apa yang dikatakan, ya, Bapak Ibu tadi, ini kelihatan bersama-sama, tapi sebetulnya tidak bersama-sama. Kelihatan bersama-sama, tapi sibuk dengan tadi HP-nya, sibuk dengan kepentingannya. Ya, hari ini waktu kita berkumpul, kira-kira hari ini kita menggambarkan seperti itu atau tidak? Tidak. Kepengen seperti itu? Enggak. Sekali-sekali. Kenyataannya seperti itu apa enggak? Iya. Kenyataannya seperti itu. Ya. Nah, kalau kita mengasuh anak seperti itu, ya, kita mengasuh anak sibuk dengan handphone. Kenapa sibuk dengan handphone? Oh, bapaknya juga sibuk dengan handphone. Kira-kira siapa yang kalau di sini lihat yang bersalah? Ibu-ibu siapa kira-kira yang merasa bersalah? Ya, orang tua tidak mendidik anaknya, Betul. dikasih supaya jangan main HP. Jadi umpamanya pas libur baru boleh main HP. Gitu ya. Jadi yang salah ibunya. Bapaknya juga. Oh, bapaknya. Bagaimana bapaknya? Bapaknya mengaku salah apa enggak ini? Bapaknya gimana? Ada yang berpendapat? Salah apa enggak? Ada yang berpendapat? Kira-kira bapaknya salah enggak ini? Masa ada bapak yang salah? Oh, enggak. Oh, keliru. Kira-kira bapaknya keliru enggak ini? Ya, keliru. Oh, keliru ya. Ya, bahasa beliau keliru, bukan salah. Enggak apa-apa. Itu ekspresi. Ya. Kita berikan tepuk tangan ya. Wah. Ya. Jawaban apapun ya, kita perlu beri apresiasi. Penting sekali ini, ya.
jangan buru-buru menghakimi orang yang menjawab. Ya, kalau orang menjawab baru dikasih nasihat, kemudian dijawab tuh dimarahi, orang langsung menjauh, tidak senang. Ya, jadi orang dinasihati itu biasanya situasinya perlu nyaman. Tapi kalau tidak nyaman menjauh, betul nggak? Ya, jadi sekarang Bapak Ibu akan mengasuh anak cucu sudah berbeda zaman. Sekarang ini lahir procot sudah ada handphone. Ya, Bapak Ibu lahir procot belum ada handphone. Makanya sekarang Bapak Ibu pegang handphone banyak yang error. Ya. Belajar kepada siapa? Belajar kepada anak. Gitu. Dulu anak belajar kepada orang tua. Sekarang orang tua perlu belajar dalam hal handphone. Dalam hal handphone sama seperti saya kadang-kadang tidak ngerti itu. Ya apa le Bapak bingung ini. Ngotak-atik kadang bingung gak kena ya apa le ya. Anak saya tinggal tuk beres. Ya. Karena mereka lahir sudah ada handphone. Dan karena ada handphone, informasinya lebih banyak, betul? Lebih tahu dari kita. Kita orang tua mau nuturi, dewe ngerti ya. Bingung ya. Makanya di zaman digital ini, ketika Bapak Ibu paring pitutur, anak-anak itu, ya, gak direken, betul? Sudah tahu mereka. Nah, sekarang saya mau ngetes. Ya, tes kejujuran. Mau tes jujur? Mau? Ya, pertanyaan gampang. Saya ngajak Bapak Ibu untuk melihat pengalaman Bapak Ibu ketika menjadi anak-anak, remaja, ya. Siapa yang waktu kecil pernah dimarahi orang tua? Angkat tangan. Yang pernah dimarahi. Yang pernah dipukuli. Semangat ya. Yang pernah dipukuli. Wah ya. Yang ibu-ibu pernah dipukuli? Wah. Ya. Terima kasih Bapak ya. Jadi dinasehati ya. Dapat dua belakang ya. Akhir bapaknya wah ngampleng ya, sandalnya mencelat ya, nendang gitu ya. Kalau saya pernah Bapak dimasukkan di kamar, dikunci mulai pagi sampai sore, nuangnya sih dikunci Bapak saya itu. Ya. Saya pernah dablek, ya, pernah dablek dimarahi ya. Ya, jadi itu pasti ya. Dalam mengasuh anak kita pernah anak-anak ya pernah dimarahi ya. Yang kedua, siapa yang waktu muda tidak mau mendengar nasihat orang tua? Angkat tangan. Waktu masih muda tidak mau mendengar nasihat orang tua? Angkat tangan. Waktu muda tidak mau mendengar. Oke ya. Siapa yang waktu masih muda melawan orang tua? Angkat tangan. Melawan. Melawan? Tidak berani. Tidak berani. Kenapa tidak berani Bapak Ibu? Kenapa? Takut kualat. Wah, takut kualat. Zaman dulu, betul. Ya, zaman dulu. Karena kata-kata orang tua itu mawati, ya. Mandi katanya itu ya. Kalau bilang, kowe leh nanti nek ngelamak na wong tua ora bakal entuk jodoh. Ya, tidak dapat pasangan. Ya, misalkan gitu ya. Ya, atau saking keselnya nanti kalau kamu dapat suami atau istri kamu sulit mendapatkan keturunan. Ada yang begitu.
Ini saya lihat ada dari anggota ya keluarga ya, dari keluarga perempuan saya ada yang begitu. Karena apa? Karena ini anak dinasihati oleh kakeknya ya. Terus anak ini mungkin jengkel sama kakeknya, nun sewu, meludah di depan kakeknya. Ya. Lalu Mbah Putri melihat, walah lele, kowe kok nggak ngajeni mbahmu, titenono ya. Mengko nek kowe entuk bojo, titenono, kowe bakal angel ya. Angel oleh anak. Dan betul, Bapak. Dan betul itu terjadi. Sampai dia akhirnya ya ngambil anak angkat. Betul terjadi. Itulah orang tua zaman dulu. Kalau orang tua zaman sekarang orang mandi. Betul? Ya, ngomong apa aja orang mandi. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Oh, ini kita dengar. Banyakan dosa. Banyak dosa. Setuju? Ya, banyak kesalahan. Ya, baik ya. Oke, yang ketiga. Siapa yang pernah merasa menjadi orang tua yang gagal? Angkat tangan. Orang tua yang gagal. Nggak ada yang berani? Wah, 2. Berarti yang lainnya ini sempurna semua, tidak pernah gagal. Betul? Tidak pernah gagal? Pernah? Nah, kalau ini jujur toh, berarti angkat tangan dong. Itu jujur toh, angkat tangan. Siapa yang pernah gagal mengasuh anak? Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan kepada yang jujur ya. Mungkin kita merasa malu, orang Jawa kan begitu tuh, malu. Makanya kalau duduk di depan, malu aku enggak ya. Betul? Ini tipikal ya orang Timur. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita tidak ada yang sempurna. Saya sebagai pendeta pun pernah gagal mengasuh. Ya. Saya pernah dikritik oleh anak saya, tapi tidak berani ngomong ke saya waktu anak saya masih SD. Kritiknya ngomong ke istri saya. Ngomongnya begini, Mas, kamu dirasani anakmu. Ya. Dibilangin, diomongin anakmu. Apa bapak ibu? Isone mengkhotbah, rono rene mendoakan ibadah ibadah minggu, ibadah keluarga. Itu? Aku ujian gak tahu ditungakni. Ya, nesu anak saya itu, ya. Saya ujian tidak pernah didampingi. Bapak itu sibuk terus, ya. Lah saya diomongin begitu pas habis pulang pelayanan. Nesu kan ya. Waduh, capek melayani diomongin begitu ya. Ini anak kurang ajar gitu ya. Tapi kemudian saya merenung-renung. Tak pikir-pikir, iya. Bener ya, ada betulnya gitu ya. Wah, saya salah gitu ya. Saya tidak pernah mendoakan anak saya ujian waktu mendekat itu, tidak pernah mendoakan. Akhirnya saya bertobat. Saya rangkul anak saya, sini Le. Ya, Le, Bapak minta maaf ya. Kalau selama ini Bapak tidak pernah mendoakan waktu kamu menghadapi ujian. Ya, minta maaf ya. Nanti kalau kamu ada ujian, Bapak tak mendampingi kamu belajar. Karena waktu itu nilainya drop gara-gara tidak pernah saya dampingi. Ya, nanti yang mendampingi istri saya memang, tapi mata pelajaran tertentu tidak saya dampingi. Akhirnya saya dampingi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Nilainya langsung naik. Ya, kebetulan dapat juara kelas 2 apa berapa, langsung naik. Padahal cuma didampingi aja. Ya, dia membaca buku ya, saya juga membaca buku.
Ya, hanya mendampingi, terus didoakan. Wah, luar biasa. Ya. Baik ya. Baik, kita sekarang akan sharing sebentar. Bapak Ibu coba berpasangan-pasangan, mungkin 2 atau 3 orang ya, 2 atau 3 orang boleh berpasangan-pasangan. Coba nanti Bapak Ibu menjawab beberapa pertanyaannya. Apa kenangan terindah bersama orang tua? Ya, kenangan terindah. Ya, coba ya nanti diskusikan. Kemudian apa luka terbesar dari orang tua? Pernah mengalami luka dari orang tua? Mungkin ada luka kecil, tapi ada luka yang pernah tadi ya dimarahi, dipukul atau mungkin kecewa dengan orang tua ya. Dan kemudian yang ketiga, apa yang ingin saudara wariskan ke anak? Jadi setelah Bapak Ibu mengalami kenangan yang indah, lalu ada mungkin yang kurang bagus. Nah, sekarang yang ketiga itu kira-kira apa yang ingin saudara wariskan ke anak? Silakan Bapak Ibu bisa berdiskusi, mungkin 2 atau 3 di sebelahnya. Nanti saya ingin mendengar kira-kira apa hasilnya ya. Silakan. Saya beri waktu Bapak Ibu. Bisa berdua atau bertiga boleh. Boleh dengan pasangan, boleh dengan yang bukan pasangan ya. Silakan Bapak Ibu. Boleh ya. Kira-kira 5 menit cukup? Cukup ya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin musik sambil mengiringi ya, ya, karena mereka lagi diskusi ya.
Gimana, sudah cukup? Cukup, ya. Baik. Ya, Bapak Ibu, jadi ini penting karena setiap kita punya memori, ya, punya kenangan. Kenangan itu bisa kenangan menyenangkan, kenangan pahit, gitu. Kenangan pahit itu masih dibawa nggak sampai sekarang. Kenangan yang menyenangkan itu masih dibawa nggak sekarang, ya. Itu akan sangat berpengaruh nanti, ya. Nah, saya ingin mendengar karena ini paling banyak Mbah Putri, ya ibu-ibu, kita ingin mendengar dari suara Mbah Putri, ibu-ibu itu kenangannya apa? Ada yang menyampaikan? Bisa menyampaikan? Oh, sudah ada yang ditunjuk? Boleh? Bisa berdiri, Bu? Saya tidak bisa. Oh, nggak bisa. Oke, baik, nggak apa. Yang penting kita mendengar suaranya. Tidak usah pegang mic, Pak, nanti ndredeg tangan. Oh, nggak terdekat. Oh, saya bantu, nggih. Saya dampingi. Yang menyenangkan, Bapak. Yang menyenangkan apa? Yang menyenangkan kalau manut. Kalau manut, kamu sekolah ya manut, kamu kesini jangan nakal, jangan harus jujur. Kalau berteman ya harus tulus. Jangan menyakiti hati orang lain. Karena kita kalau disakiti itu sakit sekali. Tapi kamu jangan sampai menyakiti orang lain. Itu Bapak yang menyenangkan. Yang menyenangkan, manut, ya, kata kuncinya manut, ya. Yang mungkin luka, entah tersinggung, entah kecewa, atau yang paling pahit apa, Bu? Kalau gagal, sekolahnya gagal, perjodohannya gagal, itu pahit sekali, Bapak. Harus kamu bisa mengubah untuk menjadi yang baik. Itu bagaimana? Jadi Mama kepengennya kamu bisa berubah. Puji Tuhan bisa berubah, Bapak. Amin. Baik, terima kasih. Yang kedua, kemudian setelah jadi orang tua, kira-kira ya ingin mewariskan apa kira-kira kepada anak cucu? Jangan sombong. Sepinter apapun kamu, seberhasil apapun kamu, jangan sombong. Masih ada yang lebih atas lagi, ada atas lagi. Kalau sama yang bawah harus baik, tidak membeda-bedakan. Gitu Bapak. Baik. Yang bisa diwariskan. Ya, baik ya. Walaupun kita sendiri kadang nggak bisa ya Bapak. Baik ya. Ibu namanya siapa? Bu Esther. Bu Esther. Bu Esther, ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Esther, ya. Wah, luar biasa, ya. Yang diwariskan jangan sombong, gitu ya. Baik, kita mau mendengar suara bapak-bapak. Siapa yang ingin bersuara untuk menjawab 3 hal itu? Ada? Bapak-bapak? Oh, di sini. Ini satu-satunya orang Jawa yang unik karena dari Papua. Papua betul. Ya. Saya mulai dari nomor 2 aja. Oh, nomor 2. Apa yang terbesar dan luka terbesar. Jadi kami anak-anak dari orang tua saya kalau nakal atau lagi itu biasanya dipukuli. Dan yang paling parah itu saya disuruh telanjang bulan. Lalu ngantar surat. Ngantar surat dalam posisi tidak berpakaian sama sekali. telanjang. Itu sering seperti itu waktu saya masih SD. Usia masih SD, 12 tahun. Ya. Dan itu hukuman yang sering. Jadi ayah saya sebelum jadi pegawai Bea Cukai dia adalah RPKAD. Kalau sekarang Kopassus ya. Dulu presiden para. Ya. Sekarang Kopassus. Setelah itu dia pegawai Bea Cukai. Jadi kami dibawa dengan tradisi yang cukup keras. Ya. Dan sering dipukul atau nakal. Tapi yang paling parah itu jadi setelah dibikin surat, alasan aja suruh ngantar surat dalam keadaan tidak berusaha. Ya. Kirim surat ke rumah Pak saya, sampai Pak saya, seperti saya marah, suruh pakai baju. Dan kalau nomor 3 saya lanjutkan, yang tidak ingin diwariskan ya, saya tidak ingin mewariskan yang apa yang Iya. Anak saya juga sudah dewasa. Oh, ya. Sudah tidak lagi. Dan yang nomor 1, kenangan terindah. Biasa kalau ada masalah, misalkan dengan TNI atau polisi, ayah saya yang maju.
karena dia bawaannya yang PKI. Ya, demikian. Oi. Bapak siapa Pak? Andi. Bapak Andi, kita berikan tepuk tangan Bapak Andi ya. Wah luar biasa ya. Yang paling dominan nanti apa boleh lihat ya, kenangan yang menyenangkan atau kenangan yang pahit. Yang biasanya dikenang selamanya itu yang pahit atau yang menyenangkan Bapak Ibu? Ya. Nah ini biasanya kalau yang pahit itu terus dikenang, ya itu bisa berbahaya. Berarti belum sembuh, ya, lukanya belum sembuh. Karena dikenang terus. Dan kalau dikenang terus itu berbahaya. Saya mengalami sebagai pendeta. Tadi saya bercerita saya dikunci di rumah, di kamar itu, dan ada kemarahan bapak yang lain. Kalau saya malas ke gereja, Bapak Ibu, saya tuh termasuk orang yang malas ke gereja waktu itu ya. Karena apa? Iya, karena waktu itu khotbahnya ngantuk Pak, bikin saya ngantuk. Mengajar katekisasi, bikin ngantuk, saya pegel. Ya, wis gak usah nang gereja-gerejuan. Bapak saya marah, ambil apa itu? Kayu apa? Penjalin ya. Wah, ayo ke gereja. Wah, langsung dia dipukul. Ya. Jadi saya sering itu ini punggung saya ini ya penuh dengan rotan. Wah, saya ke gereja itu terpaksa. Ya. Lalu ketika saya jadi orang tua tanpa sadar, ketika anak saya malas ke gereja, langsung saya pukul. Kamu itu ngisin-ngisini bapak itu. Bapak ini pendeta, kamu nggak mau ke gereja gimana? Saya pukul. Ya. Saya kemudian refleksi, kenapa ya? Kok saya ini gampang mukul? Ya. Ternyata setelah saya renung-renungkan, saya mau warisi kebiasaan ayah saya. Ya, mewarisi. Walaupun itu tidak mau kita wariskan ya, tapi tanpa sengaja jadi kebiasaan. Kalau dia marah langsung saya pukul. Ya. Terus setelah itu saya lalu nangis saya itu ya. Aduh, kok maling ini ya Bu ya? Kok gampang marahan gitu ya? Setelah itulah saya kemudian sadar, ini kebiasaan ayah saya dulu. Ya, kemudian saya mendekati anak saya lagi. Ya, Bapak minta maaf nanti. Udahlah. Nanti kalau kamu salah jangan takut ngomong ke saya. Bapak tidak akan memukul lagi sama kamu. Saya putus. Dan sejak itu saya tidak pernah memukul. Ya, jadi itu Bapak ya. Jadi harus memutus kenangan pahit. Diambil hikmahnya saja. Ya, supaya yang kita wariskan memang kenangan yang itu, yang terindah. Ya, kenangan yang terindah. Nah, akhirnya anak saya jadi berubah. Ya. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu ya. Yang berikutnya ada 4 model relasi keluarga. Oke. Yang pertama, bapak nomor 1, ibu nomor 2, anak nomor 3. Ya. Yang number 1 paling atas bapak. Nomor 2, bapak sama ibu sejajar, anaknya di bawah. Gitu. Nomor 3, ibu yang nomor 1, ya. Bapaknya nomor 2, anak nomor 3. Ya. Yang keempat, sejajar, bapak di kanan, anak di tengah, ibu di kiri, sejajar. Saya mau tanya, ibu-ibu pilih nomor berapa? 1 sampai 4 itu menurut ibu-ibu pilih nomor berapa? Oh, nomor 3, nomor 4, nomor 3, nomor 4 ada lagi? Ibu-ibu pilih nomor berapa? Nomor 4, ibu? Nomor 4. Ada lagi di sini nomor berapa? Yang beda? Nomor 4.
Ya. Nomor 4. Nomor 4. Ya. Ada yang ini ibu-ibunya masih muda? Kira-kira yang paling muda ibu-ibunya ada di sini? Ah, ya ini ibu. Ini paling muda. Nomor berapa kira-kira? Nomor 4, Pak. Nomor 4. Ya. Kita tanya, kenapa milih nomor 4? Apa jawabannya? Karena relasi ya Pak. Jadi anak, ayah dan ibu itu setara. Oh, begitu. Bu siapa? Yemima. Ibu Yemima. Kita beri tepuk tangan tuh Ibu Yemima, ya. Baik, setara. Bapak-bapak pilih nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Pilih nomor berapa? Enggak, Pak. Nomor 2 apa Pak? Alasannya Pak? Kita sebagai orang tua ya. Ya, Pak. Kalau seperti biasa, kalau memang selalu kita mesti jajarkan dengan anak. Berarti nanti ketakutan kita, anak itu kan kita saja. Jadi orang tua nggak boleh memberi misalnya memarahi ataupun memberi pengertian kepada anak kita saja. Jadi untuk menjaga tetap sebagai orang tua dan sebagai anak, dan anak itu harus menghormati orang tua. Ya. Begitu. Ya, Pak. Ya, makasih. Ya. Bapak siapa, Pak? Danang. Pak Danang. Pak Danang. Kita beri tepuk tangan Pak Danang. Iya. Ya. Sudah berbeda loh. Nomor tadi nomor 2, ibu-ibu nomor 4. Ini nanti dalam pola pengasuhan pasti berbeda. Akan berbeda. Ya. Karena susunannya sudah berbeda. Pendekatannya akan berbeda. Ya. Saya mau tanya, tadi ibu-ibu kan pilih nomor 4 toh? Kenyataannya nomor berapa? Kenyataannya? Nomor berapa? 1 dan 3. 1 dan 3. Berarti ibu-ibu ini luar biasa jadi pimpinan ya. Bapak-bapak takut sama? Ketoke bapak-bapak kepala keluarga ya, berarti sentak ambil ibu belep wis. Ya. Kenyataannya banyak terjadi suami takut istri. Ada juga istri takut suami juga ada. Gitu. Ya. Ya kenyataannya 1 dan 3. Betul? Kenapa 1 Bapak Ibu? Kenapa 1? Yang jadi kepala keluarga bayi siapa? Bapak. Ada nggak ibu itu kepala? Kalau dalam undang-undang perkawinan siapa yang disebut sebagai kepala keluarga? Bapak. Selalu bapak. Bisa nggak ibu-ibu jadi kepala? Bisa? Rektor ini pimpinan bisa loh perempuan, betul? Rektor, presiden bisa perempuan, bisa. Apa mana keluarga kecil, itu kecil, betul ibu? Ibu bisa jadi pimpinan, tapi budaya kita ini menghambat. Namanya budaya apa, Bapak Ibu? Patriarki. Budaya di mana bapak harus ditempatkan yang paling tinggi. Kenapa? Karena yang mencari uang itu bapak, ibu di dapur. Masak, macak, mana? Ya, makanya di zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, begitu bapak-bapak menceraikan istrinya, istrinya langsung miskin. Jadi janda miskin. Ya, bapak-bapaknya masih dapat uang karena masih bekerja. Ibu-ibunya susah bekerja. Makanya di Alkitab Bapak Ibu ada kalimat yang selalu saya ingat, ibadah yang sejati dan tak bercacat, ya, kunjungilah janda-janda dan anak yatim piatu.
Tepuk tangan tuh ibu-ibu janda. Nggak ada itu, kunjungilah duda-duda. Coba cari di Alkitab kata duda. Nggak ada. Ya, mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru itu paling banyak disebut berkali-kali janda. Karena janda itu korban konflik keluarga. Ya, yang menceraikan harus suami, perempuan tidak boleh karena tradisi patriarki. Ya, ini problem di Alkitab kita. Makanya kemudian muncullah keadilan gender, gitu ya. Jadi supaya laki-laki dan perempuan itu adil. Kita berbeda kok. Apa sih yang paling berbeda dari bapak dan ibu? Yang paling berbeda dan tidak bisa dibuat sama. Yang paling berbeda apa Bapak Ibu? Yang paling berbeda antara laki-laki dan perempuan apa? Yang paling berbeda dan itu tidak bisa kita ambil alih, tidak bisa. Apa? Apa? Melahirkan. Tepuk tangan Bapak ya. Kita berikan tepuk tangan ya. Melahirkan. Bisa nggak Bapak-bapak melahirkan? Bisa melahirkan Bapak-bapak? Ya, tidak bisa melahirkan. Ya, itu tidak bisa. Walaupun ganti alat kelamin bisa? Bapak-bapak? Nggak bisa. Ya, ya, tidak bisa. Yang membedakan paling signifikan jenis kelamin. Laki-laki ya seperti itu, perempuan seperti itu. Ya, ada lagi yang istilahnya itu, kalau dalam bahasa lain itu namanya bencong atau apa itu? Nah, bahasa-bahasa seperti itulah. Ada juga begitu. Ya, kenapa? Banyak sebab. Ada laki-laki kok bergaya perempuan, kenapa? Rupanya waktu orang tuanya itu mendidik, kepengin anak perempuan, tiba-tiba laki-laki, dikasihlah mainan-mainan perempuan. Jadinya halo, nah gitu ya. Lebay. Karena orang tuanya kepengin anak perempuan, diasuh dengan cara perempuan. Coba ibu-ibu waktu anak-anak mainannya apa? Mainannya waktu anak-anak boneka-bonekaan, masak-masakan, betul? Coba bapak-bapak mainannya apa waktu bapak-bapak? Pesawat, tembak-tembakan, gelut, gitu. Makanya laki-laki pinter gelut. Coba kalau perempuan gelut, jambak-jambakan, karena tidak biasa berantem. Kalau laki-laki biasa. Jadi pengasuhan mulai anak-anak berpengaruh. Ya, ada pandangan, oh perempuan tuh lemah, laki-laki kuat. Setuju nggak? Enggak. Oh, enggak. Wah, langsung ya. Betul nggak perempuan tuh kuat, Bapak Ibu? Kenapa? Wow, sangat malah diakui ya. Ya, kalau ada laki-laki bisa angkat besi, perempuan bisa angkat besi? Ada angkat besi. Ya, jangankan angkat besi, perempuan angkat suaminya juga bisa. Ya. Jadi apapun pekerjaan yang dilakukan laki-laki bisa dikerjakan oleh perempuan? Bisa. Pekerjaan perempuan bisa nggak dilakukan oleh laki-laki? Bisa. Cuma malu. Hasilnya nggak bagus. Saya Bapak Ibu pernah ya, itu waktu masih baru saja menikah. Ini kecil ya. Itu saya bilang, setiap kali saya bangun tidur, itu kan spray kan acak-acakan. Biasanya istri saya yang merapikan. Suatu kali istri saya bilang, Mas, mbok sekali-kali sampeyan to sing merapikan. Wah, ora, iki pekerjaan ini perempuan. Gitu ya. Karena saya tidak pernah dididik oleh orang tua saya merapikan spray, tidak pernah. Sehingga di otak saya ini penggabani wong wedok. Gitu. Saya tidak mau. Pekerjaanmu itu. Ya. Terus satu kali istri saya bilang, Mas, merapikan spray itu ada nggak 5 menit?
Ada 5 menit? Nggak ada. Kok susah banget, betul? Saya pikir-pikir, iya ya, nggak ada 5 menit. Kok susahnya minta ampun? Ya, akhirnya saya bertobat. Ya, saya habis bangun langsung merapikan spray. Iya, nggak ada 5 menit ya. Bisa loh saya ini. Cuma di otak saya susah. Kenapa? Karena nggak pernah diasuh. Betul? Ini kecil. Pernah saya kemudian disuruh belanja. Mas, tolong belanja nih ke pasar. Pasar tradisional loh ini. Tolong Mas tukoke bayem ya, bayem, kangkung, terus ikan asin ya, garam, bawang putih, bawang merah. Wah, ya. Ya, wah, tak catat Pak ya. Saya catat. Mau berangkat tuh malu. Waduh, isin aku kok ning ngono wong wedok-wedok tok gitu ya. Betul, sampai di pasar ya saya beli Bapak Ibu, itu ibu-ibu saja. Lalu bakulnya itu tanya, "Loh, Mas, nanti bojone saya belanja itu disalahkan." Mana istrinya, "Kok kamu yang belanja?" Karena saya sendirian di situ. Kenapa Bapak Ibu? Karena kebiasaan yang belanja itu perempuan. Padahal saya bisa. Makanya saya tuh waktu rai gedek, ya, wis ora peduli wis ya. Saya coba aja, ya. Saya bertobat. Sampai sekarang saya kalau tawar menawar dengan pedagang bisa saya, ya. Oke ya, Bapak Ibu ya. Ini pilihan bisa bermacam-macam, ya. Jadi ini karena budaya. Sekarang ini ada namanya budaya gender, kesetaraan tadi. Ya, anak-anak zaman sekarang atau keluarga zaman sekarang tidak mau seperti nomor 1, tidak mau nomor 2, maunya nomor 4. Kalau bisa saya sama anak itu setara. Apa artinya setara? Kadang-kadang anak-anak zaman sekarang ini sudah dapat informasi tuh, pinter-pinter, malah anaknya nuturi orang tuanya. Betul? Kadang-kadang anak memberi pesan kepada orang tua. Putune. Ya, betul ya? Sehingga posisi orang tua itu menjadi teman, bukan menjadi atasan. Oh, aku sing pengalamanku akeh. Kowe kudu manut. Ya boleh kamu ngomong, tapi tetap manut, harus manut. Sekarang ini tidak semua anak manut. Anak bisa kritis, betul? Anak bisa memprotes. Bahkan kalau banyak terjadi, bahkan melawan. Tidak setuju dengan orang tuanya. Tidak setuju apa akibatnya? Wah, orang tuanya dipukuli, ya, motornya dicuri oleh anaknya. Aku nggak dikasih uang, tak ambil aja. Kalau perlu orang tuanya saya bunuh. Banyak kejadian anak membunuh orang tua. Ini era sekarang. Jadi Bapak Ibu, ini penting. Era sekarang ini ada pergeseran, ya. Jadi sekarang posisi orang tua perlu menurunkan dari posisi yang tinggi jadi teman. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak jadi teman bagi anak? Bisa? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya Bapak Ibu menjadi teman bagi anak? Tunjukkan caranya. Bagaimana kalau Bapak Ibu berteman kepada anak? Coba. Monggo. Ibu. Sering ada komunikasi dengan anak. Komunikasi. Sering diajak ngobrol bersama. Jadi kita tahu bagaimana perkembangannya. Baik. Ibu siapa? Ibu Budi. Ibu Budi. Kita berikan tepuk tangan Ibu Budi ya. Ya. Oke. Ada lagi Bu? Dari keluarga muda lagi. Ada keluarga muda? Ada lagi? Satu ya? Coba kita lihat dari pengalaman ya. Pengalamannya kalau berteman seperti apa? Sudah punya omongan? Oh sudah, gimana coba ya? Biasanya kami bermain bersama Pak. Terus di situ kami ngobrol, ya bercerita, sharing gitu, menanyakan pendapat anak.
Baik ya. Baik. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan ya. Oke ya. Ngobrol bersama, masih ngomong-ngomong ya. Coba kalau ditunjukkan lewat gestur. Gestur itu apa? Body language. Kira-kira kalau kamu berteman dengan anak, gesturnya seperti apa? Senyum, terus apa lagi? Merangkul anak, ya, rangkul. Ini tulan nih, ya. Bahkan karena bapaknya merangkul, anaknya juga kepengin merangkul. Nah, saya pernah waktu jadi pendeta masih muda dulu, saya memposisikan yang nomor 4. Ya, waktu anak saya masih SD, SMP, ya, sampai kuliah pun anak saya rangkul. Dan kalau dia bermain pakai jeans, ya, saya juga pakai jeans. Ono bolong-bolong gitu. Ya. Jadi teman. Dan ketika saya jadi teman, enak ngobrolnya. Nah, saya mau cerita. Anak saya waktu kuliah, saya tanya, "Li, kamu kalau kuliah pacaran apa tidak?" Gitu ya. Saya tanya begitu. Jawabannya apa? "Enggak, Pak." Loh, apa? Anak saya laki-laki, saya punya anak 1. "Ya, Pak, aku pacaran, aku mesti kudu traktir." Iya ya. Ya benar juga gitu ya. Lah terus kalau kamu traktir piye? Lah piye Bapak memberi uang suaku 10.000. Langsung mendal. Iya Bapak le. Emang pas-pasan gitu ya. Terus nek kamu ndak pacaran, terus nek ono cewek iki naksir sama kamu piye? Iya, Pak, tak jadikan teman wae gitu. Bener nih, bener Pak. Terus kapan kowe pacaran? Nanti kalau habis lulus kuliah Pak, saya magang, aku wani pacaran. Aku oleh duit pisan. Bener yo, bener Pak. Wis toh, percaya mbak aku bener. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dipraktekkan yang diucapkan itu. Ya, kenapa? Karena berasal dari hatinya. Bukan saya paksa, "Pilih nek kowe pacaran jangan pacaran. Kalau kamu kuliah jangan pacaran." Tidak. Ya, jadi ini apa namanya? Termasuk pengasuhan. Jadi usahakan yang menjawab adalah yang diasuh, bukan kita. Ya, makanya hindari kata jangan. Kalau kamu pergi sama teman, jangan sampai jam di atas jam 10 kamu jangan. Apa yang terjadi? Malah sampai subuh. Ya, ingat di dalam hukum Taurat itu semua kan, hukum Taurat kita kan ada jangan toh. Jangan berzina. Yang terjadi berzina. Jangan berbohong. Yang terjadi bohong. Ya. Hati-hati. Ya, di hukum yang 10 itu jangan mengingini istrinya, lembunya, keledainya. Bukan jangan mengingini suaminya, enggak ada. Jadi istri itu sama dengan lembunya, keledainya. Kenapa ada hukum seperti itu? Karena waktu itu zamannya laki-laki punya banyak istri, sehingga muncullah hukum 10 itu. Tapi yang terjadi apa? Banyak istri tetap. Siapa suami yang paling banyak, paling rekor istrinya? Siapa? Salomo. Berapa istrinya, Pak? 1.700 istri yang sah, 300 gundik. Satu jemaat. Satu jemaat itu bojone kabeh. Pas Joko berapa anggota jemaat? Sampai 1.000 enggak? 1.000? 1.100. Itu istrinya semuanya. Bayangkan coba.
Gendakane 300, Pak. Ya, kene duwe gendaan siji wis diamuk ya. Apa maneh 300. Kenapa selalu bisa punya istri 700, gendaan 300? Karena budaya raja-raja pada waktu itu seperti itu. Padahal hukum Taurat sudah melarang. Ya, tadi jangan tadi loh, akhirnya dilakoni. Ya, saya aja, ya kita aja ya, bapak-bapak ya, punya istri satu aja kewalahan ya. Apalagi sewu. Ya. Nah itu bapak ya, ini problemnya ya. Jadi makanya saya pernah dapat contoh ini. Saya waktu ngajar di Jakarta itu naik motor, saya lihat kafe tempat makan, lucu namanya ini, nama kafenya. Kafenya bernama Jangan Menoleh ke Kanan. Apa yang terjadi? Saya noleh nggak? Noleh. Akhirnya saya noleh. Opo tuh isine kafe ini ya? Ya, akhirnya makan. Ya, hati-hati menggunakan kata jangan. Boleh menggunakan kata jangan, tapi dikasih koma, kasih keterangan. Tapi kalau jangan berzina, titik, berbahaya. Pasti akan berzina. Ya, oke ya Bapak ya. Jadi ini penting sekali, pola ini menentukan. Kalau Bapak masih pola pertama, berarti nanti apa? Semua tunduk kepada Bapak semuanya. Pola kedua, memang Bapak Ibu sejajar, tapi anak kati ngomong rada wedi. Ya. Jadi ini harus kuat teladan orang tua. Ya, teladan semuanya dari kedua orang tua. Anak ngikuti. Yang ketiga, dalam kenyataannya istri sebagai ya kepala keluarga, walaupun dalam hukum ndak, ya wis wedi pokoknya bapak arep usule wedi, apalagi anaknya wedi kabeh. Ya, apa mau ibu kalau ngomong sedikit nesu ngamuk ya. Nomor 4 Bapak Ibu, setara. Ini yang sekarang, era sekarang ini. Jadi tidak mudah ini. Biasanya yang banyak omong tuh orang tua atau anak Bapak? Kalau eranya Bapak Ibu dulu yang banyak omong siapa? Orang tua. Nah sekarang ini dibalik. Ya, dibalik. Ya, nanti kita akan ajukan pertanyaan ya. Oke, kita masuk di teks sekarang ya. Nah ini coba ini kita baca bergantian ya, bapak-bapak membaca ayat 18 bersama-sama ya, bapak-bapak ya. Bapak-bapak membaca ayat 18 bersama-sama. Lalu ayat 19 dibaca bersama-sama oleh ibu ya. Lalu ayat 20 ada nggak anak ya? Oh nggak ada ya. Ini oleh keluarga muda. Ya ayat 20 ya dibaca oleh ayat keluarga muda ya. Ayat 21 dibaca oleh semua perempuan. Oke, baik kita dengarkan ya rame-rame dari bapak-bapak 3, 4. Ibu-ibu, keluarga muda, ibu-ibu semuanya. Iya, terima kasih. Kena nggak dibaca ini ke hati Bapak Ibu? Ya, ini hukum dalam budaya patriarki itu istri harus tunduk kepada suami. Titik. Sebelum ada kekristenan seperti itu titik. Nggak ada itu. Hei suami-suami kasihlah istrimu. Nggak ada. Ya, nggak ada. Kemudian si penulis surat ini. Ya, Rasul Paulus berkirim surat kepada Timotius, nilai Kristiani harus juga istri mengasihi suami. Ya, dan suami harus mengasihi istri. Jangan ada kalimat penting, jangan berlaku kasar.
Kenapa? Karena kekerasan di era itu banyak dilakukan laki-laki kepada perempuan pada waktu itu. Sekarang bisa nggak perempuan meninju bapak-bapak? Bisa. Ya, dulu takut. Ya, sekarang bisa. Perempuan nendang suaminya bisa. Ya, ini era sekarang. Ya. Jadi itu. Lalu ayat 20 Bapak Ibu, anak-anak taatilah orang tua. Taat yang seperti apa? Kalau dulu tadi Ibu yang manut. Sekarang tidak bisa. Dia hanya manut kalau orang tuanya omongannya benar, tindakannya benar. Nih omongannya tok sing bener, tindakannya tidak bener, manut nggak? Tidak manut. Jadi manutnya itu total, benar semuanya. Ya. Yang nomor 21 bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Kenapa? Kok bapak-bapak? Ibu-ibunya nggak ada, tuh. Hei ibu-ibu, jangan sakiti hati, nggak ada. Kenapa bapak ibu? Karena yang sering melakukan kekerasan kepada anak juga laki-laki pada zaman itu. Sekarang bisa nggak ibu-ibu menyakiti anak-anak? Bisa? Bisa? Bisa. Ya, ini konteks pada waktu itu. Ya, makanya ini Bapak Ibu diubah supaya setara. Tapi kalau Bapak Ibu tadi masih pilihan yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, ya itu proses tidak bisa itu dihapus begitu saja, nggak bisa. Tapi yang penting perilakunya perlu diubah. Amin. Amin. Oke ya, saya ajak Bapak Ibu sekarang untuk mengaplikasikan ini, saya ajak untuk Bapak Ibu dibagi dua kelompok. Ya, kelompok bapak-bapak di sebelah sini, ya, lalu kelompok ibu-ibu di sebelah sini. Ya, bisa pindah bapak-bapak, ya. Di sini, tolong ibu-ibu di sini, ya. Oke, ya. Oke, ibu-ibu, ayo, join di sini semuanya, ibu-ibu, mari. Ya, ibu-ibu. Jadi grupnya bapak-bapak. Monggo ibu-ibu pindah ke sini, Bu. Ya. Baik, ya. Wah, inilah luar biasa ya. Berapa jumlah ibu-ibu yang bertahan? Masih banyak, betul? Tapi bapak-bapak tidak boleh kalah kan? Walaupun sedikit, jangan kalah, ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada refleksi, ya. Nanti Bapak Ibu mohon bapak-bapak mengutus 10 orang, 10 orang, ya. Nanti maju ke depan berbaris. Ibu-ibu juga 10 orang. Ya, terserah mau yang muda, mau yang tua, Mbak Putri silakan bebas, ya. Silakan berembuk, ditentukan siapa 10 orang di sini, lalu di sini siapa 10 orang. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu, Bapak mungkin bergabung, kira-kira 10 orang itu siapa? Monggo, ya. Ya, ditentukan. Ya, wah langsung berdiri, wah ini langsung jadi teladan ini, luar biasa ya. Ya. 10. Monggo Bapak. Kamu Mulyadi, apa? Join aja. Ini enjoy kok, tidak ada menikmati sesuatu, tidak ada kayak dihukum, enggak. Ini enjoy saja, ya. Enjoy. Monggo Pak, enjoy aja, oke? Ibu-ibu, oke ya. 10 ya. Mari ibu-ibu ya. Itu ya.
10 sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang 1 ya? Kurang. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Kurang 1, kurang 1. Kurang 1 Bu, kurang 1 ya. Ayo dulu ya. Siapa di sini pemimpinnya yang paling gesit? Oh, Pendang. Ya, ya, bisa di depan. Ya, di depan. Yang paling gesit di sini ya, oke ya. Baik. Ya, di sini Pak ya. Baik ya. Nanti begini permainannya. Jadi nanti bapak-bapak menghadap, ibu-ibu menghadap yang depan ini menghadap ke saya, yang di belakangnya menghadap ke sana nanti ya. Lah, nanti bapak sama ibu ini yang di depan saya kasih kata kunci. Ya. Saya kasih kata kunci ya. Jangan panjang-panjang. Nah, itu nanti dibuatkan dalam bentuk gerakan, ya. Gerakannya apa? Terserah bapak-bapak menafsirkan kata kunci ini nanti digerakkan seperti apa. Dan nanti ketika bapak membuat gerakan harus ditirukan oleh bapak ini, ya. Terus ditirukan, ya. Nanti gerakannya sama atau berbeda, ya. Sampai yang terakhir gerakannya. Ya, nanti pada waktu yang terakhir ditebak kira-kira itu artinya apa, ya, artinya apa, ya, oke ya, mengerti ya, ibu-ibu juga mengerti ya, baik, kita mulai dari bapak-bapak dulu, ya, sudah paham ini? Langsung aplikasi, jadi ini hanya pengalaman sehari-hari, ya, nah supaya terlihat, ibu-ibu agak mundur dulu ke belakang. Katanya tidak harus tepat, tapi pokoknya berdekatan dengan kata itu, ya. Ibu-ibu agak ke sana dulu supaya adegannya bapak-bapak ini bisa dilihat oleh yang lain, ya. Oke, bapak-bapak maju ke belakang sana, menghadap sana, ya. Ibu-ibu lihat dulu ya. Ya. Saya kasih kode ya, silakan Bapak. Sudah bisa? Sudah? Ya, katanya cukup singkat ini ya, tapi harus ditunjukkan. Sudah siap? Oke. Ya, silakan Bapak panggil ini, tunjukkan gayanya ke Bapak ini. Yang lainnya tidak boleh lihat ya. Tunjukkan Pak. Ulangi lagi, Bu. Sampai mantap, Pak. Sudah bisa? Sudah bisa? Oke, tepuk Pak, tepuk pokoknya. Oke, coba. Ulangi lagi, coba sampai mantap. Diturukan, ya. Oke, ya. Ditepuk, Pak. Ya. Oke. Ya. Udah yakin? Oke, tepuk Pak. Tunjukkan. Oke, teruskan Pak. Tunjukkan Pak ke sini Pak. Ditepuk. Ya. Oke, tunjukkan Pak di sini ya, tunjukkan. Bu, agak ke sana, agak ke sana, supaya ketahuan, agak ke sana. Oke.
Coba. Mengasihi. Mengasihi. Betul? Ya. Jadi tadi gini Pak ya, gini. Coba tunjukkan Pak, tunjukkan kayaknya Pak. Jangan. Ya. Sampai di sana hanya gini-gini aja. Tadi itu maksudnya itu Bapak-bapak tadi salah belanja. Baik, kita berikan tepuk tangan Bapak-bapak, tepuk tangan. Ya. Silakan duduk, Pak. Sekarang ibu-ibu. Ya. Silakan duduk. Ibu, silakan maju nih berbaris ya. Ibu-ibu di belakang menghadap ke sana. Penasaran tadi apa artinya? Apa? Oh, tadi mengasihi. Jauh toh. Tadi salah belanja mau mengasihi. Oke ya. Oke, siapa ibu-ibu? Tidak boleh melihat. Ibu-ibu gampang ini kok ya. Oke? Siap? Ya. Coba bikin dulu gerakannya. Gerakannya bagaimana? Coba. Ya. Iya, oke, sip. Ya. Tunjukkan ke situ ibu. Ibu tepuk. Ya. Ya. Iya. Coba yakin lagi, coba yakin. Diulangi lagi, diulangi. Oke. Ditirukan, silakan tepuk ya. Jangan diam Bu, jangan ibu diam ya. Terus? Oh. Ya, oke. Terus? Ya. Sudah? Yuk. Oke, lanjut terus. Lanjut. Oke, terus ya. Ya. Oke. Ya. Oke, terus lanjut. Oke, terus ya. Wes parah kabeh wes. Ya wes, ngono wes ya. Parah wes.
Iya. Iya. Iya mesti. Iya ngono bener. Yakin kan. Oh iya. Ini sampai engkel-engkelan ya. Ya, terus terakhir. Apa Bu kira-kira? Pikir. Janganlah bimbang untuk berpikir. Betul? Janganlah bimbang untuk berpikir. Tadi apa Bu kira-kira? Lali. Apa kehati-hatian? Bingung. Bingung cari HP. Iya. Sebetulnya HP-nya di sini, tapi Bukres nggak bawa ininya. Udah, tapi Bukres akan begini. Nah. Jadi yang dari kedua ini yang. Nah. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan ya. Nah, ya. Tadi orang kedua apa ketiga ya Bu ya? Orang kedua sudah salah ya. Tadi gininya sudah kurang gini ya. Kurang gini, maksudnya itu handphone ya. Ya. Jadi ini refleksinya apa Bapak Bu? Refleksinya dari permainan ini apa? Komunikasi. Ya. Komunikasi apa tadi Bu? Komunikasi sering salah. Komunikasinya sering salah, betul? Bapak-bapak apa tadi? Kira-kira mendapatkan apa di sini? Komunikasinya sering salah. Tadi apa? Kita komunikasi tapi tidak pada sumber yang awal sudah dari beberapa orang sehingga ada yang mengurangi, ada yang menambahi. Kita tahunya seperti itu jangan benar. Iya. Iya betul. Iya baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan semuanya ya. Ya. Komunikasi, padahal komunikasi itu penting pada waktu kita mengasuh, betul? Berdialog tadi ya. Komunikasinya sudah salah. Disampaikan, ditangkap salah. Nggak masuk nanti ke anak-anak. Tadi bapak-bapak udah komunikasi sampaikan, tapi ini cari niki, betul ya? Ya, udah berubah ditambah-tambahi. Ditangkap, wah ini berarti ini gosip aku berarti ini. Nah, ya. Tadi awalnya itu isinya baik, jadi tidak baik. Banyak gosip. Gosip itu digosok makin naik. Sering mengalami gosip? Nah, itulah Bapak Ibu ya. Jadi berkomunikasi itu kalau Bapak menyampaikan pesan, nuturi anak harus dipastikan menerima dengan baik. Dan kalau enggak, bener enggak li sing Bapak Ibu omong niki, bener enggak? Kowe setuju apa ora? Nah, gitu ya, dipastikan. Ya, gitu ya, dikonfirmasi, ya. Baik, Bapak ya. Berikutnya. Ini sekarang refleksi diri. Refleksi diri, ya. Nggak apa lebih dikit ya. Ada 7 pertanyaan, Bapak Ibu. Saya meluangkan waktu berbicara dengan anak setiap hari. Kedua, saya lebih sering mendengar daripada memarahi. 3, saya mendoakan anak secara rutin. 4, saya meminta maaf kepada anak ketika saya salah. 5, saya menjadi teladan dalam perkataan dan tindakan. 6, saya menggunakan HP secara bijaksana ketika bersama keluarga. 7, saya memberi apresiasi kepada anak, bukan hanya kritik. Coba Bapak Ibu renungkan sekarang, ya. Bapak Ibu memberi nilai berapa setiap poinnya itu? Ya, 1 sampai 10. Ya. Mana nilai tertinggi, mana nilai terendah? Coba sekarang Bapak Ibu refleksi. Refleksi singkat, ya. Nilai apa yang paling rendah dan nilai apa yang paling tinggi? Silakan. Kalau dikasih tinggi berapa nilainya, kalau rendah berapa?
Ibu. Nanti habis ini ibu-ibu boleh menyampaikan nilai saya yang paling rendah sekian untuk nomor berapa, nilai yang paling tinggi sekian untuk nomor berapa. Baik, ibu-ibu, kira-kira nilai yang paling tinggi di nomor berapa? Kira-kira nilainya berapa? Siapa ada yang? Nomor 3. Nomor 3, Bu. Oh, mendoakan anak rutin. Oke. Tiap hari, bagus. Berapa poinnya, Bu? Nilainya berapa? Nilainya 1 sampai 10 nilainya berapa? 10, luar biasa. Oke. Ada lagi? Apa, Bu? Mungkin nggak setiap hari. Mungkin nggak setiap hari. Mungkin 8 sampai 9. Mungkin 8 sampai 9. Baik. Sama, Bu, itu. Atau Ibu ada berbeda? Sama juga berdoa. Baik. Yang rendah apa? Ibu-ibu yang lain? Yang rendah apa? Yang rendah. Yang paling rendah. Nomor 5. Nomor 5, saya menjadi teladan dalam perkataan dan tindakan. Betul kebanyakan nilainya rendah? Ada nomor 6 ya. Saya menggunakan HP secara bijaksana, padahal tidak bijaksana. Nah, betul ya. Saya mengakui ya. Nah, ini betul ini perkataan yang jujur ya. Ya, betul. Terima kasih Bu. Bapak-bapak, nomor 1 sampai 7 yang paling tinggi nilainya di nomor berapa dan berapa nilainya? Nomor 3 paling tinggi. Nomor 3. Oh, mendoakan. Berapa nilainya, Pak? 8. 8, baik ya. Yang rendah nomor berapa? Kalau saya pribadi 1. Ya. Nomor? Saya pribadi 1. Nomor 1, meluangkan waktu berbicara dengan anak. Susah sekali ya kita ngomong ya, karena sibuk dengan handphone, sibuk dengan pekerjaan. Bapak Ibu, kalau kita melakukan pengasuhan kepada anak, nomor 1 penting banget, nomor 1 kehadiran orang tua di tengah-tengah anak. Kehadiran ini betul-betul hadir loh ya. Ya, Bapak Ibu mungkin sibuk hadir 5 menit, tapi 5 menit tidak ada artinya bagi anak. Kenapa? Sibuk sendiri. Ya. Nah, gimana caranya 5 menit itu berarti banget, atau 10 menit itu Bapak Ibu hadir di tengah-tengah anak cucu sangat berarti. Kira-kira contoh paling gampang apa? 10 menit berarti apa? Contoh paling gampang. Contoh paling gampang, 10 menit berarti banget. Apa? Paling gampang sehari-hari ini. Apa? Paling gampang? Apa? Makan bersama. 10 menit kita makan bersama-sama sambil ngobrol. Dulu di zaman orang tua tidak boleh ngomong sambil makan, kok kesel nih. Sekarang sudah berbeda. Justru pertemuan itulah menjadi pertemuan yang sangat berkesan. Saya contohkan diri saya. Setiap kali makan, Bapak Ibu, saya punya anak 1, selalu bersama dan berdoa bersama. Terus anak saya bekerja di Jogja. Kalau saya ke Jogja, diajak anak saya, Pak, ayo ke Jogja. Apa nih? Makan bareng, Pak. Ya, kangen dengan tradisi yang dibangun. Siapa sih berdoa? Aku yang berdoa. Kaget ya. Pak, aku aja Pak berdoa. Ya, pas saya ulang tahun, Pak, ayo Pak ke Jogja Pak sama Ibu. Oh iya. Diajak ke ruang makan, terus habis makan ada surprise ya, dikasih handphone. Kaget aku loh, nggak larang tuh handphonenya. Nggak, handphone Bapak kan bisa rusak gitu ya. Sudah jelek handphonenya Bapak, tak kasih. Wah, terkejut. Ya, kenapa? Karena 10 menit itu sangat berarti. Ya. Amin Bapak Ibu ya. Boleh dari yang sehari-hari. Makan bersama atau rekreasi bersama
Ya kalau waktunya cukup panjang, rekreasi bersama. Sekarang dunianya dunia rekreasi sekarang ya. Dulu kan rekreasi ngentek-ngentek duit, betul ya? Sekarang ini Sabtu wis ndak itu metu ae. Betul Ibu ya? Ya. Rekreasi penting ya. Baik, terima kasih Bapak ya. Sekarang terakhir saya beri kasih komitmen. Mau komitmen Bapak Bu? Komitmen mau? Ya, komitmen pertama, jangan menjadi orang tua yang mengejar kesempurnaan. Ya, tetapi jadilah orang tua yang terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Orang tua itu bertumbuh walaupun sudah usia lanjut, terus belajar. Tidak ada habisnya. Jangan sampai, oh aku sudah banyak pengalaman, wis cukup sak menikahe, tidak bisa. Ini era digital, perlu belajar lagi Bapak Ibu. Belajar menggunakan handphone perlu belajar lagi. Ya tuh. Pernah Bapak Ibu main game sama anak? Game? ya, susah toh. Kadang-kala, ya apa tuh game ini Bapak ajaran leh. Gini loh Pak, wah main bareng. Sambil main bareng ini curhat. Ya lewat main handphone. Ya. Oke ya, yang kedua. Jangan hanya memenuhi tangan anak dengan harta. Tetapi penuhilah dengan hati anak dengan cinta. Amin. Kalau udah ada cinta Bapak Ibu, walaupun harta nggak banyak, cinta itu nanti akan berbuah ketika Bapak Ibu tua. Gantian yang merawat adalah anak-anak. Dia akan merawat Bapak Ibu dengan cinta. Amin. Ya terakhir. Ya. Jangan hanya mengejar keberhasilan, tetapi tinggalkanlah keteladanan. Anak berhasil. Wah, baru berhasil. Lupa sama orang tua. Woi, tak sekolah dhuwur-dhuwur le. Wis biaya entek akeh, wis jual sawah, jual pekarangan. Kowe kok lali to ambek wong tua. Kenapa? Karena keteladanan orang tua tidak membekas. Orang tua hanya kasih uang. Setuju Bapak ini? Kita ucapkan kata-kata ini. Mari kita ucapkan ya. Kita ucapkan dengan hati kita ya. Ikuti kata-kata saya. Janganlah menjadi orang tua yang mengejar kesempurnaan. Tetapi jadilah orang tua yang terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Sekarang kita mengasuh berteman di sebelah kanannya, bilang dengan bahasa Jawa, dulurku. Nah, gitu, bilang ke sebelah kanannya, dulurku. Nah. Lebih semangat, dulurku. Sekali lagi, dulurku. Jangan hanya memenuhi tangan anak dengan harta, tetapi penuhilah hati anak dengan cinta. Ya, sekarang ganti sebelah kiri, dulurku. Lebih semangat, dulurku. Jangan hanya mengejar keberhasilan, tetapi tinggalkanlah keteladanan. Dulurku, berikanlah senyuman kanan kiri. Iya, tepuk tangan. Supaya senyumnya Bapak Ibu itu makin bersemangat, saya kasih lagu boleh? Nah, ini lagu yang saya bikin namanya Micol. Ada tahu artinya Micol? Tidak tahu? Bahasa apa itu tahu? Ya, ini bahasa orang stres. Jadi waktu saya mengasuh stres, kalau orang stres itu kan tidak karu-karuan. Wis sak metuni, ya. Saya menyanyi sak metuni omongan, ya. Muncullah Micol, gitu ya. Lagunya seperti ini. Nah, Micol, Micol, Micol lacil-lacol, milelele Micol, miletu, Micol, Micol, Micol lacil-lacol, milelele Micol, miletu.
Mi col col mi tu palala col cici la col col tut col mi col col mi tu palala col cile mi le tu. Wah ya, enak. Coba ya, ini lagunya orang stres loh ya. Ya, kita nyanyi bersama-sama ya. Kita merasakan sebagai orang yang stres. Karena kita semua pernah mengalami ya. Ya, ekspresikan bahwa kita pernah mengalami stres ketika mengasuh. Oke ya? Bisa diiringi? Micol ya, ketinggian. Micol lacil milele mileto lagi micol lacil milele mileto rapnya micol mitu palala col cici la col tut col micol mitu palala col cile mileto. Oke, tepuk tangan. Boleh berdiri sambil goyang-goyang. Yang nggak bisa berdiri nggak apa-apa ya. Sambil goyang-goyang tunjukkan ekspresinya sebagai orang yang pernah stres mengasuh anak ya. Jadi bebas gerakannya mau begini terserah bebas ya. Se-enjoy mungkin ya. Oke, 3, 4 micol lacil. Oke. Milele micol mileto lagi micol lacil milele micol mileto rapnya micol mitu palala col cici la col tut col micol mitu palala col cile mileto. Oke, tepuk tangan. Stres boleh stres, boleh? Tapi stres tidak boleh lama-lama, setuju? Stres boleh sehari 2 hari, jangan sampai setahun stres terus, betul? Tapi stres perlu dikelola, ya. Akhirnya setelah saya mengelola stres, saya menulis syairnya makin jelas. Tadi nggak jelas nggak tadi? Enggak toh, paling itu hanya orang pelu, ya. Sebetulnya kan misol, tapi karena orang pelu, micol, ya. Jadi sakar PDW, namanya stres. Setelah saya kelola stresnya, saya kelola muncullah syair ini. Senanglah hatiku ya berkumpul bersama dengan saudaraku. Sekali lagi, senanglah hatiku berkumpul bersama dengan saudaraku. Rapnya, mari layani sesama tuh kemuliaan namanya, terus maju
sebelahnya. Jadikan hidupmu terindah. Sekali lagi. Senang. Tunjukkan senangnya. Senanglah hatiku berkumpul bersama dengan saudara. Sekali lagi. Senang, senang, senanglah hatiku berkumpul bersama dengan saudara. Mari layani, mari layani sesama. Tuh kemuliaan namanya, terus maju dan berkarya. Tunjuk sebelahnya. Jadikan hidupmu terindah. Tepuk tangan semuanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Oh ya, ya. Jadi terakhir kata kunci. Jadikan hidupmu terindah. Saya sebagai orang tua harus terindah, anak-anak cucu-cucu harus terindah. Tapi untuk menjadi yang terindah harus stres duluan. Betul? Nggak mudah. Pasti ada pahitnya. Tapi yang pahit itu harus dilewati. Jangan dihindari. Wes dinikmati aja. Sambil direnungkan kenapa saya stres mengasuh anak. Jangan-jangan saya salah. Setelah direfleksikan, oh iya ya, ada hikmat Tuhan, ada hikmatnya. Ditulislah sebuah syair ini. Saya wariskan kepada Bapak Ibu. Nanti kalau ada anak-anak cucu stres, nyanyikan lagu ini. Ya, itulah Bapak Ibu yang dapat saya berikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati.